Saya pikir pasti semua sudah bertahu dan saya pikir ya dalam tadi saya berada di belakang apa yang saya dengar sharing Anda semua memberi semangat baru kepada Anda semua. Berikan tepukan kepada mereka semua. Maka dalam bulan ini, bulan Ramadan ini, saya rasa sungguh pun ya dalam bulan Ramadan ini saya rasa semua ahli-ahli yang berada dalam dewa ini begitu bersemangat sekali. Berikan tepukan kepada Anda diri sendiri. Kita perlukan berdisiplin diri seperti mana topik yang akan saya sampaikan nanti. Maka salah satu kepribadian yang penting seorang pengedar yang berjaya yaitu disiplin. Betul? Betul. Apa yang dikatakan disiplin? Yang saya masukkan di sini disiplin termasuk ya disiplin diri. Maka di sini pemimpin-pemimpin harus ada disiplin diri yang ketat supaya Anda menjadi pemimpin besar, supaya Anda mempunyai income besar pada masa akan datang seperti leader-leader yang lain. Setuju atau tidak? Maka di sini apa itu disiplin? Apa itu disiplin yang dimasukkan? Yang dimasukkan disiplin itu ialah melakukan apa yang perlu dilakukan walaupun Anda tidak mau melakukannya. Nah, ini yang dikatakan disiplin. Arti kata disiplin. Maksudnya disiplin. Maka misalnya Anda tahu dalam bisnis auction ini kita apakah boleh buat price cutting? Boleh atau tidak? Tidak. Kalau price cutting, maka kenalah disiplinnya. Maka di sini saya harap Anda semua mempunyai self discipline yang bagus. Apa yang dikatakan self discipline? Bagaimana memupuk disiplin diri? Ini ada cara-caranya, okey? Disiplin ya yang kita yang saya masukkan di sini yaitu melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang Anda mau lakukan. Ulangi, melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang Anda mau lakukan. Katakanlah dalam bisnis ini mungkin Anda tidak senang bercakap dengan orang baru atau orang yang Anda tidak kenali. Tapi dalam bisnis ini kita harus disiplinkan diri, kita cakap dengan orang yang kita tidak kenali juga. Setuju atau tidak? Maka di sini disiplin yang mesti dimiliki oleh pemimpin Elken. Apa itu disiplin yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin? Mari kita tengok. Disiplin yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin Elken yang pertama yaitu mempraktikkan 3S. Apa itu 3S tahu? Ya, memang kita semua tahu apa itu 3S. Tapi sampai bila kita mau lakukan 3S? Apakah kita ada disiplin diri sampai bila kita mau buat 3S? Harus kita mempunyai pegangan sebegini. Pegangan macam mana? Dari ahli biasa sampai PCM pun
harus kita lakukan 3S. Jangan Anda kerana Anda MCCM, CCM saja Anda sudah berhenti. Jangan berhenti di situ, kerana dalam bisnis ini tak kira bila pun kita harus melakukan ini 3S. Seterusnya, kebanyakan pemimpin cuma pandai bercakap tapi tiada tindakan. Maka mereka seolah-olah merancang untuk mengunturkan diri dan besar awal tarik pasaran. Kalau mereka ini hanya cakap saja tapi tidak ada tindakan, tidak ada buat kerja lapangan. Saya pikir ini sangat-sangat penting bagi kita, kerana disiplin sebegini masuk ke lapangan buat fieldwork itulah adalah sangat-sangat penting bagi kita semua. Seterusnya, maka kita nampak ya, kepada sideline, biasanya kita kata kepada sideline hanya motivasi, bukan mendidik. Kepada sideline ya, jangan Anda pandai-pandai ya mengajar sideline orang lain, kerana apa itu ada caranya, mungkin sedikit beda daripada Anda. Maka di sini hanya motivasi, bukan mendidik kepada saya. Okey, ini sangat penting. Kalau tidak ya, ini akan mengacau ya kumpulan orang-orang atau kumpulan-kumpulan tertentu. Setuju atau tidak? Ini pegangan kita harus kita pegang. Yang ketiga, seterusnya kepada damai. Hanya motivasi, tetapi tidak menemani mereka melakukan kerja lapangan. Nah, ini juga tidak betul. Yang atas itu adalah betul, yang di bawah ini tidak betul. Hanya motivasi kepada damai, tetapi tidak menemani mereka melakukan kerja lapangan. Ini di antara leader kita banyak melakukan kesilapan sebegini. Cakap aja, tapi tidak menemani tahu buat lapangan. Kerana mereka yang terutamanya mereka orang baru, mereka belum betapa berdikari, maka kita harus menemani mereka buat kerja lapangan. Rangkaian tiada peningkatan kerana tidak menemani tahun lain melakukan kerja lapangan. Saya fikir ini sangat penting bagi kita semua. Ya. Maka haruslah kita mendisiplinkan diri sendiri, menemani rangkaian buat ini kerja lapangan. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Seterusnya, kepemimpinan melalui teladan, wajib menghadiri setiap mesyuarat. Ini adalah antara satu tujuh apa? 7 amalan. Masih ingat 7 amalan apa itu? Yang pertama, saya tes leader-leader yang berada dalam dewan ini. 7 amalan harian. Ya, seterusnya. Yes, oke, bagus, oke. Dan seterusnya. Ini adalah antara satu, wajib menghadiri setiap mesyuarat, tak kira ada pangkat apa, status apa. Betul? Tapi mengapa Anda tidak menghadir? Ini penceramah luar negara, di manakah Anda? Kadang-kadang kita nampak leader, apabila kita ada ini speaker daripada luar negeri, saya tak nampak Anda pun. Saya datang. Sungguh pun Anda datang, tapi sempang di luar sana. Sehingga di luar dewan orang lagi banyak daripada di dalam dewan. Terutamanya leader-leader ini yang di luar dewan ya, biasanya bukan orang biasa. Ini orang tycoon Anda semua. Taiko di sini, oke? Banyak di luar sana. Dia pikir, maka di sini menjadi satu ya
leader menjadi satu teladan yang tidak baik atau kurang baik kepada downline, nanti satu hari downline Anda juga akan ikut. Sudah jadi CCM ataupun MCCM, tak perlu masuk dewan. Maka kalau sebegini, jaringan Anda, kumpulan Anda tak akan jadi kuat ataupun jadi kukuh pada masa akan datang. Maka di sini wajib menghadiri setiap mesyuarat. Bukan hanya kita hadir di sana, kita harus masuk dewan. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Kerana kita amati bahwa apabila ada, terutamanya ada yang speaker-speaker dari luar negara, kita harus hadir supaya dapat ilmu yang lebih banyak. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Okey? Nah, di sini sangat penting ya. Love Elkan, use Elkan. Memberi sokongan dalam semua aspek. Apakah Anda ada mempromosikan kita punya ini kegunaan harian? Ada ya. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahawa di antara kita punya ini disputer, mereka tidak mempromosikan produk-produk harian sebegini. Kenapa dikatakan sebegini? Kerana lepas kajian nampaknya kita punya ini disputer ataupun leader-leader tidak pakai kita punya ini Intimo juga. Pakai. Oh, bukan tak pakai. Ya, you kata you pakai. Tapi sales kita ini kecil. Lagipun, okey. Kita nampak kita punya ini Intimo. Dia punya ini sales lambat sekali. Maka saya kata, kita ini love Elkan, use Elkan sebagai seorang leader. Bukan sahaja kita mau pakai, kita harus jadi teladan, pakai sendiri juga mau promosikan kepada dakwah-dakwah kita. Itu sangat penting. Aisyah. Itu yang baru dikatakan leader. Okey. Maka di sini kita sebagai seorang leader harus disiplinkan diri, mesti pakai setiap produk-produk yang dimiliki oleh Elkan. Mencukuri pernyataan Elkan bagaikan kehidupan baru. Maka di sini nampaknya kita kita harus ada gaya hidup Elkan. Cinta Elkan, gunakan produk Elkan. Setuju atau tidak? Hanya leader Anda yang seperti. Tapi Anda tidak cascade down ini kepada downline ataupun downline punya downline. Okey, kumpulan Anda. Saya fikir ini sangat penting sungguh punya ini produk-produk yang biasa. Tapi saya rasa ini sangat penting. Dan maka tes. Okey. Maka di sini kita harus mempromosikan produk-produk kita, tak kira produk harian ataupun health food ataupun lingerie,
Setiap produk yang miliki oleh Elkon, kita harus mempromosikan kepada downline kita. Okay? Kerana gaya hidup Elkon, kita cintai Elkon, guna Elkon. Gaya hidup di Elkon, kita berkongsi produk dan seterusnya yang lain kepada downline kita juga. Maka yang dikatakan love Elkon, use Elkon. Seperti mana yang dikatakan vision kita, memperkayakan hidup bersama Elkon, enriching life together. Kita punya ini sanitary napkin. Bagus atau tidak? Bagus. Semua kata bagus, tapi jualannya kurang. Maka ini saya berjenaka lah, joke kepada Chinese ya, ini saya kata kebanyakan orang Elkon ya tak datang bulan. Kerana sanitary napkin ini ada tak jalan, kurang. Maka untuk membuktikan kita datang bulan, gunakanlah Intimo kita. Kita punya ini sanitary, wah dia sejuk, selesa, tambah serap banyak. Di sini tak kira siapa, tapi ini sangat penting. Disediakan kiri dulu, pakai produk kita dulu, okay? Bergayakan hidup kita. Saya pikir ini sangat penting bagi kita semua, okay? Memberi sokongan penuh kepada produk-produk kita, maka ya kita akan jadi satu orang Elkon yang lebih bermakna, okay? Ibarat petani, susah dahulu, senang kemudian. Bagaimana menanam, begitulah hasilnya. Ini sangat penting bagi kita semua. Okay? Sebagai seorang leader yang bagus, syarat salesmanship dan leadership pertama itu percaya pada produk Elkon adalah terbaik. Setuju atau tidak? Tak kira produk apa, asalkan keluaran Elkon, kita mesti promote dan kita mesti pakai. Setuju atau tidak? Tak kira dia punya SUV besar ataupun kecil. Okay, ini sangat penting bagi kita semua. Kebelakangan ini, ya, CPP Plus, meletak atau tidak? Tak boleh tahan. Biasa. Hot atau tidak? Mula-mula tak hot kerana belum tahu caranya. Setuju? Bulan yang kedua, SP kedua nampaknya slow sikit tapi sekarang sudah masuk bulan yang kelima, enam, nampaknya sudah mulai pecut. Setuju atau tidak? Tadi saya dengar sharing leader-leader, wah, income-nya 5 angka. Banyak sekali hanya dalam masa yang pendek. Maka ini boleh dikatakan ya, satu peningkatan pencapaian yang luar biasa daripada anda semua. Apakah anda rasa CPP Plus ini dapat memberi ini motivasi besar kepada downline anda? Boleh atau tidak? Bagus sekali. Di sini saya ingin tanya ya, sudah berapa kali anda cakap tentang CPP, menerangkan CPP Plus? Okay. Untuk maklumat anda, staff kita sudah kira-kira ya cakap tentang CPP Plus 700 kali. Sah saja ya.
Saya tak tahu berapa kali Anda sudah cakap lah. Tapi saya yakin kalau Anda yang berdisiplin mengajar downline Anda dan juga Anda sendiri mempromosikan CPP Plus ini, pencapaian Anda pasti luar biasa. Seperti mana tadi sharing itu, saya rasa mereka telah menunjukkan hasil daripada CPP Plus. Untuk maklumat Anda, kita kan ada CPP Plus punya leaflet, ya. Sudah berapa keping kita sudah cetak, Anda tahu tak? Dan apa nih? Setakat sekarang sudah cetak CPP Plus leaflet sebanyak 900.000 keping. Ini akan menunjukkan bahawa bulan-bulan yang akan datang CPP Plus ini pasti akan meletup. Setuju atau tidak? Maka saya akan di sini menanti-nanti ya kejayaan Anda dan juga pencapaian besar daripada Anda semua. Oke. Dan di sini juga kerana ada setengah orang ya berada di zon selesa. Mereka ini bertindak lambat. Mereka ini bertindak dengan slow sekali. Maka kalau Anda bertindak slow, kalau Anda berada di zon selesa, maka nanti satu hari Anda akan jadi siksa. Okey. Maka kenapa dikatakan ada setengah orang mereka itu slow? Sebabnya mereka ini mungkin di antara Anda, downline Anda, mereka terlalu selesa, maka mereka menghadapi masalah kesehatan. Mungkin tidak terlalu banyak ambil ya makan produk kita, health food kita. Mereka itu sudah ya terlalu malas mau bertindak, maka lemak terkumpul terlalu banyak. Maka ini ada masalah kesehatan. Okey. Maka saya harap ini tak akan berlaku kepada Anda. Maka jangan terlalu banyak makan sehingga minyak terkumpul terlalu banyak, maka tersumpat pula dan produk kita Anda tidak ambil yang mencukupi. Maka ini akan jadi kalau Anda berada di zon selesa. Masalah satu ialah masalah kesehatan, dan kedua masalah berat badan meningkat. Kalau orang yang terlalu masuk zon selesa, tak perlu banyak cakap, saya nampak dia punya size badannya. Sudah tahulah dia sudah masuk mana. Kalau peningkatan 1 kg boleh dimaaf. Kalau meningkat 2 kg juga boleh diampun. Kalau 10 kg itu sudah malas sangat. Betul tak? Maka di sini masalah berat badan juga merupakan satu ukuran apakah Anda terlalu relax sehingga mind pikiran kita relax, body relax, kita punya ini pocket pun relax juga, relax sehingga dia sudah ada lubang dia mengalir keluar. Maka saya pikir ini sangat penting bagi kita. Jangan terlalu relax kerana masalah
perpadan itu merupakan satu image yang kurang baik bagi kita semua yang berada dalam Elkan, karena kita adalah satu yang syarikat health company, dan juga kita mempunyai launcher yang luar biasa untuk dapat menampung itu daging. Lemak. Kita malulah. Kurang dari perapatan. Sungguh pun dalam bulan suci ini, lepas kita puasa, juga harus kontrol sedikit. Ini masa yang baik untuk turun ke lapangan. Suka ya apa yang saya cakap ini? Tiga, teladan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Kalau kita ini berada di zon selesa, dia merupakan satu teladan yang kurang baik ataupun tidak baik kepada anak-anak kita. Karena kalau kita terlalu panjang masa di rumah, tidak keluar buat viewer, anak kita itu akan tanya, kenapa tidak buat kerja? Mungkin kita punya ini jawaban, uncommon freedom. Ini adalah kehebatan Elkan. Anak kita itu dia tidak tahu apa itu uncommon freedom. Mereka tidak tahu, karena kita sudah banyak korbanan, banyak korbanan masa kita, maka kita harus relax sedikit. Tapi anak kita dia tidak tahu, dia hanya tahu kita tetap bekerja, berada di rumah sahaja. Betul tak? Maka di sini supaya kita mau mendidik anak kita, maka kita harus jadi teladan yang baik. Sungguh pun Anda sudah jadi CCM, MCCM, ataupun yang lain tinggi PCN nanti satu hari, Anda jangan jadi terlalu legal. Maka di sini teladan yang baik kepada anak kita itu. Sungguh pun kita sudah income besar, leader besar, kita harus juga buat kerja lapangan, yaitu field work. Kita harus keluar, ketemu, jumpa kita punya prospek dengan regular. Itu sangat-sangat penting bagi kita. Setuju atau tidak? Setuju. Maka jangan tidur sampai jam 10, 11 tidak. Di sini yang keempat, prestasi kita ini pendapatan merosot di antara damai kita, ataupun Anda mengadu tentang apa? Mengadu bahawa tiada wang untuk bayaran balik pinjaman. Ada orang yang kata tiada lagi perhatian daripada upline, sideline dan syarikat. Ada yang mengadu bahawa semua orang tak betul kecuali dirinya. Ada yang kata mengadu kerana kurang penghargaan daripada sesiapa. Saya pikir ini sangat penting bagi kita semua leader-leader. Kalau Anda sudah masuk zon selesa, maka merosot itu adalah satu expectation. Kalau Anda tidak lagi lebih rajin, kalau Anda sudah naik jadi CCM ataupun MCCM, maka di sini saya ingin menyuruh semua leader-leader kita, tak kira Anda di pangkat mana, TCM ke, CCM ke, MCCM ke, Anda harus jadi teladan yang baik kepada kawan Anda. Jangan masuk sun selesa, Kerana
damai kita, mereka akan mengikut ya apa yang kita buat. Kita relax, mereka itu juga akan relax. Maka di sini saya mau kata akibat berada di Sun Selesa itu masalah kesehatan Anda akan timbul, masalah berat badan itu akan timbul, telatan yang tidak baik kepada anak-anak kita kerana mereka nampak kenapa ayah ibu saya ya tak perlu buat kerja ya, nanti dia lagi malas daripada Anda. Maka yang keempat itu prestasi mentata, pendapatan merosot, mengadu pula. Maka ini adalah kesimpulan daripada apa yang saya katakan tadi. Maka di sini saya harap leader-leader kita tidak masuk Sun Selesa. Apatah lagi sekarang kita ada CPP Plus ini sudah banyak terbukti. Tadi saya pun dengar sharing-sharing daripada Anda taman-taman. Wah, semua income besar-besar belaka. Mau taman Anda jadi seperti mana mereka? Mau atau tidak? Maka saya yakin Anda pasti boleh capai semua ini. Okey? Asalkan kita lebih rajin dan juga kita ikut ya kita punya sistem pendidikan. Okey? Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Ini adalah satu pertanyaan memperingatkan diri sendiri. Ya. Apakah yang Anda lakukan ketika tiada orang bersama Anda? Renungkan, pikirkan. Apakah yang Anda lakukan ketika tiada orang bersama Anda? Apabila tak ada orang bersama kita, itulah ada satu masa cabaran besar kepada kita. Kalau tak ada orang bersama kita, kita bertanggung jawab kepada diri sendiri, setuju atau tidak? Maka kita harus lakukan perkara yang produktif. Itu sangat penting. Terutamanya Anda sebagai seorang leader. Maka di sini jawaban saya yaitu apabila tak ada orang, apabila tak ada orang bersama kita, kita harus melakukan sesuatu yang produktif, bermakna tindakan yang bernilai menuju ke arah matlamat kita. Ini sangat penting ya. Maka di sini saya sentiasa kata orang yang berjaya diaukan sentiasa mempunyai motivasi diri. Maka sebagai seorang leader yang berada dalam dewan ini,